Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hassa alaina bil ittisafi bi sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hassa alaina bis salati wat taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail wa innaka la'ala khuluqin azim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-qail sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik au kama qol amma ba'dah. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid yang kami hormati dan kami muliakan, kepada jajaran guru dari Madrasah Aliyah yang kami hormati, terkhusus kepada Mudirul Madrasah, kepada kepala sekolah Abah Haji Abdul Adim yang saya muliakan. Semoga panjenengan diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendidik kita semua dalam hikmah dan ilmu pengetahuan. Semoga dengan penampilan baru beliau, berarti penampilannya baru, tanpa kumis dan tanpa jenggot, sehingga terlihat lebih mudah. Semoga semangatnya juga lebih mudah, khidmahnya juga kembali mudah dan bergelora seperti anak muda. Seluruh jajaran kepengurusan, seluruh asatid, guru dari Madrasah Sanawiyah, khususon kepada Ibu Hajah Ulfah yang kami hormati, kami muliakan, seluruh pengurus OSIS baik dari tingkat sanawiyah dan tingkat aliyah, dan adik-adik siswa-siswi Madrasah Sunan Ampel yang kami cintai. Alhamdulillah, kita saat ini sedang merayakan dan memperingati lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Salah satu dari akhlak Rasulullah, beliau selalu sabar menyimak dan mendengarkan orang yang sedang berbicara. Apa salah satu akhlak Rasulullah? Mendengarkan orang yang sedang berbicara. Berarti sesuai dengan tema untuk meneladani akhlak Rasulullah,
Maka ketika ada orang berbicara, kita sabar mendengarkan. Siap ya? Siap meneladani akhlak Rasul? Siap mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul? Siap menjadi umat Nabi Muhammad? Kok burung siap kok ini? Seperti telah disampaikan oleh Ibu Haji Ulfah, begitu juga Abah Haji Abdul Adim, bahwa semua orang Islam, hampir semua orang Islam saat ini dan hari-hari sebelumnya juga waktu-waktu setelahnya sedang merayakan dan memperingati kelahiran Nabi Agung Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dinyatakan sebagai bentuk kegembiraan kita atas lahirnya Nabi Muhammad, bentuk cinta, bentuk kebahagiaan atas lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa cinta, bahwa kita sebagai umatnya mencintai baginda Nabi Muhammad. Betul apa betul? Apakah seluruh siswa-siswi aliyah mencintai Rasulullah? Apakah seluruh siswa-siswi sanawiyah cinta kepada Nabi Muhammad? Cinta? Apa buktinya? Ketika ditanyakan, apa buktine lek sampean cinta kepada Nabi? Apa buktine? Apa buktinya? Cinta tanpa bukti adalah cinta palsu. Cinta yang tidak ada wujudnya adalah gombal. Apa jenenge gombal? Saya contohkan. Rasulullah ketika berjuang berdakwah di awal-awal Islam itu penuh dengan cobaan dan tantangan. Penuh dengan apa? Cobaan dan tantangan. Tidak seperti sekarang. Lek saiki orang berdakwah itu enak, diundang, mari ngono teko dikai wedang. Wedange telu maceme. Ono larutan jam kaki 3 barang. Alhamdulillah, dia gak panas dalam. Ono teh pucuk. Dulu Rasulullah itu ketika di awal berdakwah, Kanjeng Nabi itu tidak seperti itu. Ya apa? Diantemi di waktu. Ketika Rasulullah mau berdakwah di Thaif, Rasulullah dilempari batu sampai kaki-kakinya luka, sampai kaki Rasulullah itu terluka. Ketika Rasulullah beribadah di depan Ka'bah, Rasulullah itu kepalanya dikasih kotoran. Bayangkan, gak usah dilakoni, sampean bayang noy, sembayang sirahe dibeleki kotoran sapi, kotoran unta, dilene ngono kotoran unta. Jadi setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu beresiko tinggi, berbahaya bagi keselamatan. Ada seorang laki-laki namanya Ali bin Abi Thalib.
Siapa namanya? Ali bin Abi. Siapa Ali bin Abi Thalib ini? Siapa? Sahabat. Siapa lagi? Yang tahu apa lagi? Menantu Rasulullah. Apa lagi yang kamu ketahui tentang Ali? Pemuda yang pertama masuk Islam. Siap ya? Siap mendengarkan? Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah ini pernah akan dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Rasulullah pernah akan dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Sayyidina Ali oleh Rasulullah dipeseni, nanti malam saya akan meninggalkan rumah. Ini pesan Rasulullah, kamu tidur di tempat tidur saya, supaya nanti orang-orang yang datang ke sini mengira kamu adalah saya. Jadi nanti ketika orang masuk dan akan membunuh Rasulullah, ternyata di situ yang ada Sayyidina Ali. Artinya Sayyidina Ali itu dijadikan pengganti untuk dibunuh. Kalau kita jawabannya bagaimana kira-kira? Sampai anaknya sing maju sih. Jadi karena orang Yahudi dulu seperti itu. Orang Yahudi itu kalau diajak perang, inna hauna faqatil, lupa saya ayatnya, inna hauna qaidun. Sampai anaknya sing perang Nabi Musa, saya di sini saja. Tapi kalau sahabat tidak, siap kanjeng Nabi, siap menggantikan Rasulullah untuk mati. Itu namanya cinta. Itu namanya cinta. Ketika Rasulullah ada di Gua Hira, Rasulullah bersembunyi di Gua Hira. Di dalam gua itu ada lubang-lubang. Di jerone gua, di pinggir-pinggirnya itu bolong. Karena khawatir di dalam lubang itu ada hewan yang akan menggigit Rasulullah, oleh Abu Bakar lubangnya ditutup dengan bajunya. Bajunya dirobek, dibuat untuk menutup lubang tersebut. Tinggal satu lubang. Tidak ada sesuatu yang bisa dibuat untuk menutup. Akhirnya bagaimana? Kakinya Abu Bakar ini ditutupkan ke lubang tersebut. Sikile ditutup nang bolongan. Setelah itu Rasulullah tidur di pangkuan sahabat Abu Bakar. Ketika Rasulullah tidur, sedang nyenyak-nyenyaknya tidur, kaki Abu Bakar ini digigit kalajengking, sehingga nutup bolongan itu dicokot kalajengking. Karena takut baginda Nabi terbangun, Abu Bakar menengahi. Saking lorone sampai beliau meneteskan air mata. Jatuh ke air matanya jatuh ke Rasulullah terbangun. Kenapa Abu Bakar? Kaki saya digigit kalajengking ya Rasul. Itu namanya cinta. Cinta itu menurut Imam Ghazali, cinta itu adalah dorongan naluri. Ini definisi cinta ya. Cinta itu adalah dorongan naluri atas sesuatu yang disenangi. Apa cinta itu? Dorongan naluri atas sesuatu yang disenangi. Ketika kita mencium bau harum,
kita merasa senang apa enggak? Lek ambu wangi seneng apa enggak? Berarti kita senang wangian. Ngono nggih. Ketika ada laki-laki melihat perempuan cantik, seneng apa ora? Wah, gak patek seneng rupane. Lek ana wong wedok ayu seneng apa ora? Wih. Berarti itu artinya kita cinta keindahan. Tapi cinta yang cinta kita kepada Kanjeng Nabi, kepada Rasul, itu adalah cinta dari hati karena Allah. Untuk mencintai sesuatu, tentu kita harus punya gambaran terhadap sesuatu yang kita cintai. Betul apa salah? Betul. Betul apa betul? Untuk mencintai sesuatu, kita harus punya gambaran terhadap apa yang dicintai. Cinta kepada keindahan, berarti kita harus punya gambaran keindahan yang kita cintai. Untuk cinta kepada Rasulullah, kita juga harus punya gambaran tentang siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk meneladani akhlak Rasulullah, kita harus tahu seperti apa Rasulullah. Ada beberapa keistimewaan Rasulullah yang bisa kita jadikan contoh. Di antaranya Rasulullah itu adalah ada seorang ulama namanya Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ada yang tahu? Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Biasanya gambarnya banyak. Mungkin kita hanya tahu gambarnya, tidak tahu namanya. Beliau punya buku judulnya Muhammad Insan Kamil. Apa bukunya? Muhammad Insan Kamil. Yang kalau kita terjemahkan artinya Muhammad manusia paripurna. Muhammad Insan paripurna. Di situ beliau menyebutkan kamali ilmihi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah orang yang ilmunya paling sempurna. Jadi kita kalau ingin meneladani Rasulullah harus punya ilmu. Rasulullah itu pinter, punya sifat fatona. Kalau ingin meneladani Rasulullah, kita harus pinter, kudu cerdas. Bukti kecerdasan Rasulullah, dengarkan sebentar ya. Rasulullah itu pernah ditanya, ada orang naik perahu kemudian akan berwudu. Dia bertanya kepada Rasul, ya Rasul, saya membawa air tapi tidak cukup untuk wudu, cuma cukup untuk minum. Apakah saya boleh berwudu dengan menggunakan air laut?
Pertanyaannya seperti itu, bolehkah saya berwudu dengan menggunakan air laut? Rasulullah menjawab, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu airnya suci dan mensucikan, bangkainya halal. Bangkai ikan dan lain-lain yang ada di dalam laut itu hukumnya halal. Artinya apa? Artinya ketika Rasulullah itu ditanya, beliau bisa menjawab dengan jawaban yang sempurna, dengan jawaban yang lengkap. Kalau kita ingin mengetahui sabda-sabda Rasul tentang ilmu, itu sudah sangat banyak sekali, sering kita baca, sering kita sebut. Intinya adalah Rasulullah itu mencontohkan bahwa kita itu harus berilmu. Itu pertama. Antara lain akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah, Rasulullah itu senang bau yang harum. Rasulullah senang apa? Senang harum. Karena itu seharusnya untuk mencontoh Rasulullah, kita juga ketika berkumpul baunya harus harum. Tadi berangkatnya sudah mandi semua ya? Sudah. Bajunya tadi baju bekas apa sudah dicuci? Kelambine setrikoan apa sing kusut? Rasulullah itu mencontohkan orang Islam itu harus rapi, harus wangi, kudu pantes di sawang. Cuma ini, dengarkan bentar ya. Standarnya wangi, ya, ini penting ini. Standarnya harum. Lek wong wedok iku jangan terlalu nemen ambune, nggih. Lek wong lanang iku ambune sing wangi. Lek wong wedok parfume aja nemen-nemen. Biasanya malah perempuan ini parfumnya yang habis-habisan. Kadang orangnya sudah di Pertelon, baunya masih di selatan. Tapi yang penting ini, jadi kita ini meneladani Rasulullah dalam akhlak. Salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah, disabdakan oleh Rasulullah adalah laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Tidak termasuk golonganku orang yang tidak sayang kepada yang lebih kecil dan tidak hormat kepada yang lebih tua atau yang lebih besar. Sudah bisa ya belajar hormat kepada yang lebih tua, kepada gurunya kalau berkata dengan bahasa yang sopan atau boso. Nang gurune sudah boso semua, kepada orang tua sudah boso kabeh. Belajar ya, kalau ingin meneladani Rasulullah, kepada orang tuanya harus berbahasa yang baik dan santun. Kepada anak kecil sudah sayang, kepada anak kecil sudah punya kasih sayang. Rasulullah itu
pernah ketika sholat, ya, ketika sholat sujud, tahu sujud ya? Rasulullah ketika sholat sujud kemudian tidak segera bangkit dari sujudnya. Ini sahabat bertanya-tanya, kenapa kok Rasulullah tidak segera bangkit dari sujud? Akhirnya ada sahabat yang nakal. Nakal ya apa? Sirai juga loh. Ingin tahu apa yang terjadi. Ternyata ketika Rasulullah sujud, cucunya Rasulullah itu sedang naik di atas punggungnya Rasulullah. Ada cucunya Rasul sedang naik di atas punggungnya, sehingga Rasulullah tidak segera bangkit. Nah, itu menunjukkan bentuk kasih sayang Rasulullah. Ala kulli hal, jadi kita meniru dari segala perbuatan Rasul yang sempurna sebisa-bisanya. Dan yang paling penting, kita berusaha untuk menjauhi tradisi-tradisi yang tidak islami, tradisi-tradisi yang jauh dari tuntunan Rasulullah. Karena sejak 14 abad yang lalu Rasulullah bersabda, "Latat tabi'anna sunanan ladina min qablikum shibron min shibrin wa ba'an min ba'in hatta idza dakhaluha fi dhahril dabbah latabiuna." Qalu man hum ya Rasulullah? An-Nasara wal Yahud. Rasulullah bersabda, kelak di akhir zaman kalian akan mengikuti perbuatan-perbuatan orang zaman dulu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan ketika mereka masuk ke lubang biawak, maka kalian akan mengikuti mereka. Sahabat bertanya, siapa mereka Rasulullah? Mereka adalah orang Yahudi dan Nasrani. Akhir zaman orang lebih mengikuti tuntunan televisi daripada tuntunan kiai. Akhir zaman orang lebih mengikuti artis daripada ustadz. Akhir zaman orang lebih mengidolakan pemain sepak bola daripada pembacaan sholawat. Itu akhir zaman dan sudah dinyatakan oleh Rasulullah. Jadi kita bermaulid bukan hanya seremonial yang berulang setiap tahun, bukan hanya acara-acara yang kosong dengan isi, bukan acara yang hanya datang kemudian pulang bawa berkat, tapi maulid ini adalah tonggak bagi kita untuk selalu berusaha mengikuti dan menteladani apa yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiran, agar lebih berkah, mari kita tutup dengan pembacaan sholawat Nabi, sholawat asyir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashri min zalimin min zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiran kepada seluruh hadirin hadirat, apabila ada yang
tidak sesuai, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran dari Allah, kesalahan dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.